Halo, ini adalah mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Markus Fian Karas dengan NIM F10822310118, kelas 1A PPAPK, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Ada pengertian andragogi, ada pengertian heutagogi, dan ada pengertian dari pedagogi. Dan juga saya akan mendeskripsikan 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling terkait. Dan juga saya akan mendeskripsikan kenapa seorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika di kelas atau di sekolah. Serta saya akan memberikan beberapa contoh dari semua hal tersebut. Baiklah, masuk ke poin yang pertama, yaitu andragogi. Andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Istilah ini awalnya digunakan oleh Alexander Kepler, seorang pendidik dari Jerman, pada tahun 1833 dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika Serikat Malcolm Knowles. Mengapa sih andragogi tersebut perlu untuk pembelajaran orang dewasa? Yang ada beberapa poinnya. Untuk yang pertama itu adalah orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang mereka ikuti, berkaitan dengan konsep diri dan motivasi untuk belajar. Untuk yang keduanya itu adalah pengalaman, termasuk pengalaman berbuat salah, menjadi dasar untuk aktivitas belajar. Konsep pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah orang dewasa paling berminat pada pokok bahasa yang meliputi relevansi langsung dengan pekerjaannya atau kehidupan pribadinya. Maksudnya adalah kehidupan untuk belajar tersebut. Yang keempat itu adalah belajar bagi orang dewasa lebih berpusat pada permasalahan dibanding dengan isinya. Itu adalah orientasi belajar. Istilah andragogi lebih digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara pendidikan melalui pengajaran oleh orang lain. Contohnya adalah yang pertama itu adalah perumusan pelajaran program. Hal tersebut memang bertujuan supaya orang-orang dewasa bisa merumuskan pelajaran program tersebut. Yang kedua adalah pengembangan alat evaluasi dan evaluasi hasil belajar. Nah, untuk sistem andragogi tersebut ini lebih mengacu kepada mengembangkan alat tersebut daripada mengetahui isinya, apa kegunaannya. Jadi hal tersebut sangat perlu dalam pembelajaran andragogi. Nah, untuk yang poin ketiga adalah menganalisis tugas belajar dan identifikasikan kemampuan warga belajar. Jadi dalam andragogi hal ini bertujuan untuk menganalisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan warga belajar tersebut. Nah, yang keempat itu adalah menyusun strategi belajar atau membelajarkan. Jadi dalam tahapan andragogi ini lebih menyusun berbagai strategi belajar dan bagaimana mempelajarkan kepada orang lain. Nah, untuk poin yang kelima ini adalah pemantauan hasil belajar. Hal tersebut juga perlu bagaimana nanti untuk hasilnya, jadi perlu dipantau. Untuk yang kedua itu adalah pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Bagi detekers yang berprofesi sebagai guru tentunya wajib memahami tentang pedagogik, karena mempelajari tentang ilmu pendidikan. Maka dari itu
Pedagogik erat kaitannya dengan kegiatan belajar dan bimbingan untuk anak. Contohnya adalah kalau dalam pembelajaran hanya berpusat pada isi pembelajaran. Beda sama di andragogi, mereka harus berpusat pada masalah. Misalkan ya, contoh pedagogik ini itu adalah pembelajaran dalam SD, dalam SMP maupun SMA. Nah, untuk pembelajaran dalam andragogi ini termasuk untuk anak-anak kuliahan. Baik, untuk ini adalah materi yang kedua, yakni 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling terkait. Nah, untuk yang pertama itu adalah peserta didik, kedua pendidik, ketiga lingkungan pendidikan, keempat alat pendidikan, kelima metode pendidikan, keenam isi pendidikan, dan ketujuh tujuan pendidikan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah peserta didik. Subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik mempunyai seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan pengetahuan manusiawi. Nah, yang kedua itu adalah pendidik. Pendidik dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Jika di lingkungan perguruan tinggi itu adalah yang dinamakan dosen, dan kalau untuk SD, SMP, dan SMA itu adalah guru. Yang ketiga adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana peristiwa bimbing atau langsung. Nah, lingkungan harus berkualitas supaya proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Untuk yang keempat itu adalah alat pendidikan. Alat pendidikan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran, contohnya buku, alat tulis, serta beberapa hal yang sangat diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima adalah metode pendidikan. Yang kelima adalah metode pendidikan. Metode pendidikan tersebut bagaimana penyampaian materi maupun argumentasi, serta memperhatikan efektivitas. Yang keenam adalah isi pendidikan. Isi pendidikan adalah bahan ajar yang dijadikan perantara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Nah, yang ketujuh itu adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini lebih mengacu ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai atau hendak dicapai. Nah, untuk materi yang terakhir ini adalah mengapa seorang pendidik itu harus berwibawa, harus tegas, dan harus wajar. Nah, untuk yang pertama itu adalah berwibawa. Mengapa pendidik itu harus berwibawa? Seorang pendidik harus berwibawa karena ia menyampaikan beberapa materi atau pembelajaran, sehingga ia harus mempunyai daya tarik dan seharusnya bisa untuk dihormati oleh pendidik, para peserta didik tersebut, supaya mereka menganggap bahwa diri pendidik tersebut benar-benar seorang yang dapat diandalkan untuk menyampaikan beberapa materi serta pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu adalah mengapa pendidik itu harus tegas. Nah, ada beberapa kasus di mana banyak siswa yang memberontak kepada guru, dan guru tersebut juga takut akan hal yang akan terjadi ke depannya. Nah, karena hal inilah banyak murid yang mungkin akan berbuat semena-mena terhadap guru. Oleh karena itu, sebagai guru kita itu harus tegas bagaimana menyikapi mereka, bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya mereka bisa menjadi untuk lebih baik ke depannya. Nah, yang terakhir itu adalah wajar.
Seorang pendidik jika mengajar ataupun jika seorang murid mempunyai kesalahan, nah seorang pendidik benar-benar harus menyampaikan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh peserta didik tersebut. Apakah mungkin dia berbuat salah? Nah, ya, hal yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang sangat wajar, seperti kita menegurnya, memberi nasihatnya, dan jangan sampai berlebihan untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan, mungkin bermain fisik atau kekerasan terhadap peserta didik tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan semangat.